Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Krisna Udastanto dengan nomor induk mahasiswa 214162262010066 akan menyampaikan materi kalkulus dengan dosen pengampu Ibu Weni Trisasmi SPD MPD. Materi yang akan saya sampaikan kali ini mengenai penerapan integral. Pengertian integral. Integral adalah inverse atau kebalikan dari pendiferensial. Integral merupakan sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika dan merupakan kebalikan dari diferensial atau turunan yang biasa disebut juga antiturunan. Himpunan integral fungsi f(x) dinotasikan sebagai berikut. Dibaca integral f(x) terhadap x. Teorema dasar integral. Teorema dasar kalkulus menyatakan bahwa berikut adalah rumus fungsi integral. Fungsi f(x) dinamakan integral, bilangan a dinamakan batas bawah, kemudian bilangan b dinamakan batas atas. Jenis integral. Integral dibagi menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Integral tak tentu adalah bentuk integral yang hasilnya berupa fungsi dalam variabel tertentu dan masih memuat konstanta integres atau belum memiliki nilai pasti. Kemudian yang kedua, integral tentu. Disebut integral tentu jika memiliki batas atau nilai tertentu dan hasil integrasinya berupa nilai tertentu. Sifat integral. Berikut adalah sifat-sifat integral, dapat dilihat pada slide ini. Implementasi integral dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu bidang matematika. Integral dapat digunakan untuk menentukan luas suatu bidang, menentukan volume benda putar, menentukan panjang busur. Yang kedua, bidang ekonomi. Integral dapat digunakan untuk mencari fungsi asal dari fungsi marginalnya atau fungsi turunannya, mencari fungsi biaya total, mencari fungsi penerimaan total dari fungsi penerimaan marginal. Yang ketiga, bidang teknologi. Penggunaan integral dapat digunakan untuk menghitung penggunaan laju tetesan minyak dari tangki untuk menentukan jumlah kebocoran selama selang waktu tertentu. Yang keempat, bidang fisika. Integral dapat digunakan untuk analisis rangkaian arus listrik AC, kemudian untuk analisis gaya-gaya pada struktur pelengkung. Yang kelima, bidang teknik. Integral dapat digunakan untuk membantu programmer dalam pembuatan aplikasi dari mesin-mesin yang handal. Dan yang terakhir, bidang kedokteran. Integral dapat digunakan untuk menghitung keluaran kardiak jantung. Saya akan memberikan contoh kasus penggunaan integral di bidang matematika untuk menentukan posisi. Sebuah bola bergerak dengan kecepatan v meter per detik pada saat t detik. Kecepatan bola dinyatakan dengan v sama dengan 25 min t. Pada t atau waktu sama dengan 6 detik, posisi bola berada pada jarak 120 meter dari titik asal. Maka tentukan posisi bola sebagai fungsi waktu. Dan berikut untuk penyelesaiannya. V sama dengan ds per dt. Atau bisa menjadi ds sama dengan v dikali dt sama dengan 25 min t dikali dt. S atau jarak sama dengan integral dari v dikali dt sama dengan integral 25 minus t dikali dt sama dengan 25 t minus setengah t kuadrat plus c. Pada saat t atau waktu sama dengan 6 detik, S atau jarak 120 meter, maka S sama dengan 25T minus setengah T kuadrat plus C. 120 sama dengan
25 dikali 6 minus setengah dikali 6 pangkat 2 plus C. Maka hasilnya adalah C sama dengan 12. Jadi posisi benda dalam fungsi waktu adalah 25T minus setengah T pangkat 2 plus 12. Kemudian untuk contoh kasus kedua di bidang teknik, terutama industri, untuk menghitung biaya. Biaya marginal untuk memproduksi sejenis barang MC sama dengan 3Q pangkat 2 minus 24Q plus 45. Jika untuk memproduksi satu unit barang diperlukan biaya 44, maka tentukan fungsi biaya total, besar biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginalnya saat kuantitas barang 2 unit. Dan berikut untuk penyelesaiannya. Yang pertama kita menghitung fungsi biaya total. C sama dengan integral MC dikali dq. Sama dengan integral 3Q pangkat 2 minus 24Q ditambah 45 dikali dq. Sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 12Q pangkat 2 ditambah 45Q ditambah K. Selanjutnya nilai K atau konstanta integrasi dicari terlebih dahulu dengan memasukkan Q sama dengan 1 dan C atau biaya sama dengan 44 ke dalam persamaan di atas. Maka didapat C sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 12 Q pangkat 2 ditambah 45 Q ditambah K. Maka 44 sama dengan 1 pangkat 3 dikurangi 12 dikali 1 pangkat 2 ditambah 45 dikali 1 ditambah K. K sama dengan 44 dikurangi 34. K sama dengan 10. Jadi fungsi biaya totalnya C sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 12 Q pangkat 2 ditambah 45 Q ditambah 10. Selanjutnya, besarnya biaya total bila Q atau kuantitas barang sama dengan 2 unit. Maka C sama dengan Q pangkat 3 minus 12 Q pangkat 2 ditambah 45 Q ditambah 10 sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 12 dikali 2 pangkat 2 ditambah 45 dikali 2 ditambah 10 sama dengan 60. Kemudian besarnya biaya rata-rata bila kuantitas sama dengan 2 unit, maka AC sama dengan C per Q sama dengan Q pangkat 3 minus 12 Q pangkat 2 ditambah 45 Q ditambah 10 per Q. Sama dengan Q pangkat 2 dikurangi 12 Q ditambah 45 ditambah 10 per Q. Q sama dengan 2, maka AC sama dengan 2 pangkat 2 dikurangi 12 dikali 2 ditambah 45 ditambah 10 per 2. Maka besarnya biaya marginal bila Q sama dengan 2, MC sama dengan 3Q pangkat 2 dikurangi 24Q ditambah 45. Sama dengan 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan minus 24 dikali 2 ditambah 45. Maka hasilnya adalah 9. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan mengenai penerapan integral yaitu integral dapat diaplikasikan dalam penyelesaian masalah di kehidupan sehari-hari, salah satunya dalam bidang industri. Dari materi yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa integral dapat dimanfaatkan dalam menentukan posisi sebagai fungsi waktu dan perhitungan biaya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.